Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Faizal, rekan saya Wani Fatur Rahman. dan sebelah kiri saya. Saya Muhammad Teguh Adrianto. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang korosi. Logam merupakan material yang sering digunakan dalam peralatan sehari-hari maupun di dunia industri. Logam juga sering kita jumpai di mana saja, misalnya di kendaraan seperti mobil di belakang saya. Logam juga dapat mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada logam antara lain adalah korosi. Korosi sendiri adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi piting, dan korosi mikroba. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Kerat logam umumnya adalah berupa oksidasi atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Ion besi yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi, yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Di sini saya akan menjelaskan penyebab korosi. Contohnya di belakang saya ini, korosi yaitu dibagi beberapa macam, yaitu penyebab korosi galvanik. Umumnya terjadi antara dua logam yang berbeda. Intensitas korosi galvanik terutama tergantung pada aktivitas listrik dari logam yang digabungkan. Contoh yang biasa kita lihat, korosi galvanik yang terjadi antara bagian besi dan velg stainless pada mobil. Penyebab korosi galvanik yang umumnya karena pertama, pembentukan sel korosi galvanik dan paparan yang luas terhadap lingkungan korosif. Kedua, kontak elektrokimia dari dua logam yang berbeda di bawah lingkungan korosif. Ketiga, aktivitas anodik terbesar pada bagian besi dibandingkan dengan pelek stainless steel. Keempat, ada cacat lapisan atau kerusakan lapisan. Korosi celah biasanya terjadi pada celah, belahan, dan retakan yang ada pada struktur logam. Ini juga merupakan bentuk korosi yang banyak terjadi. Dalam hal ini, korosi celah paling banyak terjadi antara rel kereta api dan konektor logam. Penyebab korosi celah mudah terjadi seperti berikut. Pertama, adanya celah atau area terlindung. Kedua, larutan korosif yang stagnan. Ketiga, kelembapan terpengaruh di celah-celah. Keempat, kontaminasi klorida. Kelima, deposisi polutan korosif dari udara. Piting merupakan salah satu bentuk korosi yang menyebabkan banyak lubang pada permukaan logam. Lubang-lubang tersebut pada dasarnya berukuran sangat kecil, tapi akan menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Umumnya lubang menjadi lebih dalam dan lebih lebar dengan berlanjut proses korosi. Tingkat pertumbuhan piting tergantung pada korosivitas lingkungan sekitarnya. Kasus korosi lubang yang mudah dijumpai seperti terjadi di bagian badan mobil. Penyebab korosi piting mudah terjadi di antaranya. Pertama, kerusakan lokal dari lapisan pelindung dan film pasif. Kedua, disolusi anodik yang cepat melalui proses autokatalik dengan adanya agen korosif. Ketiga, kandungan oksigen terlalu rendah. Keempat, adanya cacat di lapisan dan kelembapan. Kelima, suhu lebih tinggi. Korosi mikroba merupakan salah satu bentuk korosi yang terjadi pada logam yang kontak langsung dengan tanah atau lumpur. Contoh yang kerap ditemui dari korosi mikroba yang parah di bawah rel kereta api karena bersentuhan dengan tanah di bawahnya. Penyebab rasional dari korosi mikroba adalah sebagai berikut. Pertama, kontak langsung dengan tanah lembab. Kedua, lingkungan terlindungi dehidrasi yang dominan. Ketiga,
mikroba tanah yang aerobik dan anaerobik. Keempat, adanya dominan bakteri produksi sulfat. Kelima, kondisi tanah yang sangat lembab dan tergenang air. Keenam, kandungan tanah liat yang lebih tinggi. Ketujuh, fasilitas drainase yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan dari berbagai macam korosi. Yang pertama yaitu korosi galvanik. Korosi galvanik bisa dicegah dengan cara membuat kedua komponen mobil dengan logam yang sama, menempatkan potongan logam potensial antara atau anoda penghalang antara dua logam. Untuk menghindari kontak antar logam yang berbeda, bisa menggunakan isolasi yang baik dan memilih bimetal dengan beda potensial minimum, dan memperbaiki kerusakan lapisan untuk mencegah cacat lapisan, dan menggunakan bahan pelapis yang sesuai pada area yang berkarat, serta menggunakan penghambat korosi yang sesuai pada area yang mulai nampak berkorosi. Yang kedua ialah korosi celah. Korosi celah bisa dicegah dengan cara meminimalkan jumlah celah, menghindari menggunakan konektor logam polos dengan mengganti menggunakan konektor logam berlapis, mur dan baut, dan menggunakan paduan penahan korosi celah, menggunakan konektor rel non-logam, konektor logam berlapis polimer, dan membersihkan puing-puing dan endapan permukaannya. Solusi mencegah korosi pitting yaitu dengan cara melakukan pembersihan permukaan secara teratur, menggunakan busa anti korosi atau semprotan cairan di atas area yang terkorosi, menghindari cacat lapisan dan menggunakan lapisan pelindung, dan juga memilih bahan tahan lubang. Dan yang terakhir, mencegah korosi mikroba yaitu dengan menghindari kontak dengan tanah dengan menggunakan lapisan kerikilan tebal atau batu, dan membersihkan permukaan dengan cara mekanis dan rawat dengan biosida. Menggunakan logam atau paduan alternatif yang beracun bagi mikroba, dan mengganti penyangganya dengan kayu dan menjauhkan benda logam dari endapan lumpur. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.